Hola amigos, parantos kumaha damangos. Ega di sini yang kali ini akan melanjutkan keseruan part 11 kemarin. Oh iya, part 12 ini adalah merupakan ending dari season 2 ya guys. Gak kerasa ya udah masuk ending. Pokoknya pantengin terus channel ini buat tahu kelanjutan season 3-nya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang fit tetangga. Wugeng dengan mudah mengalahkan ketiga monster itu karena katanya ia yang kurang lebih sudah 2 tahun di sana, terbiasa melawan mereka semua dan lagi kini Wugeng mempunyai tangan yang ia buat menggunakan ki-nya. Tangan itu tak mempunyai indera perasa tapi sangat menguntungkan untuk bertarung. Tak lama, Ziyu datang menemui Wugeng, mereka pun berbincang sambil berjalan-jalan. Ziyu bilang kalau dulu saat dia menjadi pelarian, dia tak sengaja menemukan pulau itu dan berlatih di sana. Pulau Ilusi menggunakan ki sebagai sumber kehidupan dan Wugeng menyimpulkan kalau mereka ibaratkan pencuri yang mengambil ki dari tempat itu dengan cara latihan. Ziyu tak menyalahkan kata-kata keponakannya itu dan ia pun menyuruh Wugeng berkemas karena katanya latihan mereka telah selesai dan akan kembali ke dunia manusia saat malam tiba. Kembali ke suku Pertapa, saat itu Baicai sedang menangis karena semua teman-temannya sudah dijatuhkan. Baicai lalu mengingat saat Ahlan datang ke sana dan menyuruh Kongku untuk menyerah hingga tak lama ia menjatuhkan teman-temannya sendiri menggunakan kekuatan kupu-kupunya, kecuali Baicai dan anak Kongku. Baicai bertanya kenapa Ahlan melakukan itu semua dan si Ahlan menjawab jika ia sudah lelah mengejar ilusi yang tak pasti. Lalu Xinyu pun datang dan langsung menghampiri Baicai. Xinyu tahu kalau Baicai adalah pengantin dari Wugeng, karena itu Xinyu bilang jika mereka adalah keluarga dan menyuruh Baicai memanggilnya dengan sebutan Bibi. Baicai menolak karena Xinyu terlalu jahat baginya dan kata-kata Baicai itu menyebabkan Xinyu membuatnya tak sadarkan diri. Setelahnya, Xinyu sedikit berbincang dengan Kongku dan Kongku meminta Xinyu untuk membunuhnya saja. Xinyu bilang jika kedatangannya ke sana untuk memperbaiki persahabatan mereka, dan daripada membunuh Kongku, dia lebih memilih menghilangkan ingatan masa lalu Kongku dengan rune-nya. Si bocil mencoba menyelamatkan Kongku, tapi Ahlan malah menyerangnya hingga terjatuh. Saat Xinyu akan menyelesaikan ritualnya, tiba-tiba Baicai bangkit lagi membuat Xinyu terkejut dan rune-nya pun hilang seketika. Baicai bilang kalau cara Xinyu untuk memperbaiki persahabatannya dengan Kongku salah. Xinyu keheranan karena Baicai bisa bangun setelah serangannya. Ia pun memerintahkan jiwa terkutuk untuk menyerang Baicai, tapi si Baicai bisa berpindah tempat dengan sangat cepat. Akhirnya Baicai jujur pada Kongku kalau dia berteman dengan seseorang yang mengajarinya banyak hal. Xinyu mengetahui nama teknik yang dipakai Baicai dan bertanya apa hubungan Baicai dengan sang kegelapan. Agar Baicai jujur, ia pun memerintahkan semua jiwa terkutuknya menyerang suku Pertapa. Saat para jiwa terkutuk akan menyerang, tiba-tiba Nitian muncul dan dengan mudahnya ia menghancurkan jiwa-jiwa itu. Xinyu bertanya kenapa Nitian datang ke tempat itu dan jawabannya ia datang untuk Baicai yang ia anggap sebagai adik tersayangnya. Nitian bilang jika kemunculannya hanya berarti satu hal, yaitu menyatakan perang terhadap para dewa dan kematian Xinyu akan ia anggap sebagai pembukaan perang. Nitian langsung menancapkan pedangnya ke tanah dan menciptakan pusaran angin yang mengepung Xinyu Kui. Xinyu terkepung oleh angin yang ia sebut dengan pembunuh daun bayangan. Tak lama dari angin-angin itu keluar rantai yang langsung mengikat tubuh Xinyu Kui. Saat Xinyu sudah tak bisa bergerak, ia pun langsung ditusuk oleh para pasukan Nitian. Sementara di tempat lain Tian Kui merasakan jika si pendeta berada dalam bahaya. Xixing kembali menumbuhkan tangannya dan memukul Tian Kui yang sedang lengah. Xixing bilang ia akan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya dan lalu menyerang Tian Kui bertubi-tubi di udara. Tian Kui terpojok dengan semua serangan Xixing. Selanjutnya, Xixing mengempaskan Tian Kui ke tanah dan berkata jika ia akan membelah Tian Kui menjadi 2. Tapi saat Xixing menyerangnya, lagi-lagi Tian Kui dapat menyerang balik dan mendaratkan pukulan pada Xixing. Tian Kui bilang jika ia selalu berjuang untuk apa yang ia percaya, termasuk membunuh Mingyu, orang yang Xixing cintai. Walau katanya ia benci jika harus membunuh Xixing. Kemudian kita diperlihatkan flashback yang saat itu di alam dewa, Xixing muda sedang melatih kekuatan ilahinya tapi terlihat dia belum bisa menguasainya secara penuh. Tian Kui lalu datang dan memberi semangat pada Xixing.
Sising meminta Tian Kui mengajarinya dan kata Tian Kui, biasanya ia tak mengajari dewa muda, tapi untuk Sising ia membuat pengecualian. Sising sangat senang karena dewa terkuat itu mau menjadi gurunya. Sising lalu bilang walau ia anak dari Tian, tapi ia tak pernah bertemu dengan ayahnya. Tian Kui menjawab jika nanti Sising jadi prajurit terkuat, pastilah raja para dewa itu mau menemui Sising. Tian Kui lalu mendemonstrasikan kekuatan ilahinya untuk mengajari Sising. Tian Kui berkata kalau darah Tian yang adalah salah satu dewa kuno mengalir dalam tubuh Sising dan ia berharap jika suatu saat Sising bisa melampaui dirinya. Kembali ke pertarungan guru dan murid itu, Sising mencoba meraih tangan Tian Kui dan menyerangnya, tapi Tian Kui terlalu kuat bahkan ia tak tergores sedikit pun. Lagi-lagi, Tian Kui bisa menyerang balik dan bahkan akhirnya ia mengeluarkan serangan terkuatnya yang memukul Sising bertubi-tubi. Akhirnya, Sising terhempas dan terlihat dia akan kalah dalam pertarungan itu. Tapi saat Tian Kui akan pergi ke tempat Xin Yu, Sising mencoba bangkit dan akhirnya Phoenix Abadi berbicara pada Sising agar Sising tenang dan memadamkan api di hatinya. Sising harus berani maju walaupun ia hanya akan mendapatkan kematian. Dan karena keyakinan Sising untuk kembali bertarung, si Phoenix Abadi pun memberikan kekuatan penuhnya pada Sising. Tian Kui memperingatkan kalau si Phoenix Abadi akan membakar inti ilahi Sising dengan cepat. Tapi Sising menjawab kalau ia sudah mengambil keputusan dan ia pun berkata kalau Tian Kui sudah mengajari banyak hal yang tak akan pernah ia lupakan. Scene selanjutnya kita kembali pada masa lalu Sising yang saat itu menemui para dewa dan salah satu dewa yang ia panggil dengan sebutan tetua memberi selamat pada prestasi Sising. Dan sebentar lagi ia akan menjalani pertarungan dengan para dewa muda untuk memperebutkan posisi dewa utama. Tapi terlebih dahulu tetua itu meminta Sising untuk mengasah kemampuannya dalam mengatur umat manusia. Dan Sising pun akhirnya dikirim ke sebuah kota. Penduduk di kota itu pun berniat melihat Sising yang ditunjuk akan memimpin kota tersebut. Di sana juga ada seorang gadis buta yang ingin ikut menyambut kedatangan Sising, tapi karena tak bisa melihat, ia pun kemudian terjatuh. Tak lama ada orang yang membantunya berdiri dan itu adalah Sising. Di sanalah kita diperlihatkan pertemuan pertama Sising dan juga Ming Yu. Sejak saat itu, Sising menjadi semakin dekat dengan Ming Yu dan pada suatu hari, ia menghadap para tetua untuk memperjuangkan hak manusia yang menurut Sising tak berbeda dengan para dewa. Semua dewa di sana menentang pernyataan Sising dan marah kepadanya. Sising yang tetap pada pendiriannya pun meninggalkan tempat itu sambil berkata jika ia mundur dari pencalonan dewa utama. Suatu malam, Tian Kui turun ke dunia manusia untuk menemui Ming Yu. Kedatangannya ke sana untuk melarang hubungan mereka, tapi si Ming Yu bersikeras akan terus mendukung impian Sising yang berniat menyetarakan kedudukan manusia dan para dewa. Tian Kui bilang jika dewa lain yang mendengar itu dari mulut Ming Yu, pastilah dia sudah mati saat ini. Tapi Ming Yu berkata jika ia merasakan Tian Kui adalah dewa yang baik sama seperti Sising dan tak akan membunuhnya. Scene selanjutnya adalah hari di mana kota itu dikutuk oleh Xin Yu Kui. Tian Kui terkejut karena si pendeta akan memberikan segel orang mati pada muridnya itu. Ming Yu berkata ia rela menerima segel orang mati untuk menggantikan Sising. Karena tak mau Ming Yu menderita menanggung hukuman dari Xin Yu Kui, akhirnya Tian Kui memutuskan untuk membunuh gadis itu dan malam itu akhirnya impian Sising dan Ming Yu pun hancur. Kembali ke pertarungan Sising dan Tian Kui. Mereka sama-sama mengeluarkan serangan terkuat, tapi Tian Kui masih lebih unggul dan bisa memukul Sising mundur. Sising lalu melihat bayangan Ming Yu dan bangkit kembali. Sising mengetahui jika gurunya sudah 2 kali mengeluarkan serangan terkuatnya dan pastinya itu menguras tenaganya. Sising kembali menyerang Tian Kui dan kini ia bisa menembus kekuatan ilahi gurunya itu. Tian Kui bilang kalau Sising sekarang sudah melampauinya karena tak lama Tian Kui terlihat akan hancur berkeping-keping. Sebelum hancur, Tian Kui mengaku kalau dulu ia juga mempunyai impian yang sama dengan Sising. Tapi ia tak punya keberanian untuk mewujudkannya. Dan akhirnya Tian Kui pun hancur menjadi debu. Di tempat lain, Xin Yu Kui yang sudah tertusuk oleh banyak senjata ternyata belum mati dan mengeluarkan jiwa terkutuk untuk menyerang. Setelahnya, ia pun melarikan diri. Sampai di suatu tempat, Xin Yu terlihat sangat terluka parah, bahkan karena ia sudah lemah, jiwa-jiwa terkutuknya mencoba untuk memakannya, namun Xin Yu bisa mengendalikannya. Di tempat Bai Chai, Nitian menyuruhnya untuk merawat suku pertapa, sedangkan dia akan terus mengejar Xin Yu.
Sampai di dermaga kecil, Shinyu mencoba mengirim sinyal pada para dewa, tapi Nitian datang ke sana untuk memburunya. Shinyu meminta negosiasi agar dia dapat dibebaskan. Permintaannya itu malah jadi bahan tertawaan salah satu jenderal suku kegelapan yang menyusul jenderal besar mereka. Ternyata tetua besar di alam dewa sedang menyaksikan pertarungan Nitian dengan Shin Yukui. Ia pun mengirim 3 prajuritnya untuk membantu si pendeta walau mereka hanya mempunyai waktu selama 2 jam. Kembali pada Shin Yu yang mencoba kabur dari Nitian, tapi dia malah tertangkap oleh Sising. Sising yang sangat dendam padanya langsung mencekik si pendeta dan mencoba membunuhnya. Sising bertanya siapa yang menyuruhnya memberi kutukan pada kota tempat tinggalnya. Dan ternyata Shin Yu melakukan itu semua atas perintah sang tetua besar yang diketahui bernama Shen Yan. Shin Yu bilang harusnya Sising memburu Shen Yan karena ia juga hanyalah seorang korban. Sising berkata kalau nanti ia akan mengurus Shen Yan, tapi saat ini ia akan tetap menghabisi Shin Yu. Shin Yu yang licik bilang kalau ia mati maka selamanya kutukan Sising tak akan pernah bisa hilang. Hingga tak lama, para jiwa terkutuk yang lapar menyerang mereka dan semua orang yang ada di tempat itu. Namun, para suku kegelapan membantu mereka dan menghancurkan jiwa-jiwa tersebut. Setelahnya, Nitian mengajak suku Pertapa bergabung dengan mereka untuk berperang melawan para dewa, karena selama ini Nitian mengetahui perjuangan suku Pertapa. Awalnya Kongku menolak, tapi kemudian Bai Chai meyakinkannya karena suku kegelapan hanya ingin memperjuangkan kebebasan mereka. Dan akhirnya aliansi pun terbentuk di sana. Nitian bilang Bai Chai memang terlihat lemah, tapi dia akan menjadi peran penting dalam perang yang akan datang. Sementara 3 dewa yang diutus si tetua besar muncul di belakang Sising dan langsung menyerangnya. Mereka juga dengan mudah merebut Shin Yu dari tangan Sising. Ketiga dewa itu disebut dengan nama Raja Orang Suci yang melegenda, karena bisa menggunakan kekuatan ilahi hingga level maksimum. Ketiga dewa meminta suku kegelapan kembali ke tempat mereka dan akan melupakan semua yang terjadi. Tapi Nitian malah menantang Shen Yan secara langsung dan menyatakan perang padanya. Mendengar itu, salah satu dewa yang bernama Tianhu turun dan langsung mengeluarkan kekuatan ilahinya yang bahkan bisa melukai lawan dari jarak jauh. Semua orang dilindungi oleh suku kegelapan kecuali Sising dan si pengkhianat yang terkena serangannya. Lalu terjadi gelombang besar yang langsung menyerang semua orang. Ketiga dewa mengira jika sang kegelapan telah kalah, tapi kemudian mereka melihat Bai Chai yang menyelamatkan Ahlan. Tianhu menghampiri mereka dan Ahlan langsung bilang kalau ia sudah menyerah pada Shin Yu. Tianhu lalu menanyai Bai Chai dan dengan polosnya si Bai Chai bilang kalau dia sukarela ikut dalam perang karena ia menganggap para dewa salah. Mendengar jawaban Bai Chai, dewa itu marah dan bersiap menyerangnya, tapi salah satu jenderal suku kegelapan yang bernama Tisu Shuang datang dan menyerang Tianhu bertubi-tubi walau Tianhu dapat bertahan dari serangannya. Tak lama, suku kegelapan yang lain ternyata dapat menyelamatkan diri dari serangan dahsyat Tianhu dengan membekukan air dan kemudian membelahnya menjadi 2. Bukan hanya suku Pertapa, Nitian juga ternyata menyelamatkan Sising. Sising bertanya kenapa Nitian menyelamatkannya dan maksud Nitian adalah agar Sising mau bergabung ke pihak mereka. Sising bilang ia lebih suka bertindak sendiri, tapi Nitian berkata Sising tak akan bisa mengalahkan para dewa jika ia hanya seorang diri. Tak lama, dewa lain yang bernama Bai Lian mengeluarkan kekuatan racunnya dan bersiap menyerang Nitian. Namun, pertarungan mereka harus terhenti karena ada orang lain yang datang ke tempat itu. Ternyata orang yang datang adalah jagoan kita, siapa lagi kalau bukan Wugeng. Bai Chai langsung menemui Wugeng dan mereka malah berbincang tanpa menghiraukan para dewa yang bersiap menyerang. Bai Lian marah dan mengarahkan bola racunnya pada Wugeng, tapi dengan kekuatan Ki-nya, Wugeng dengan mudah menepis serangan tersebut. Wugeng bilang ia datang di saat yang tepat dan maju ke depan menuju ke arah Sising dan juga Nitian. Mereka bertiga pun menyatukan kekuatan lalu part 12 pun selesai. Hore, selesai juga season 2 dan akhirnya besok kita libur dulu ya. Sampai jumpa lagi hari Senin untuk lanjut season ketiganya. Dan gak yakin movie, pamit.